Oke, selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf, hari ini terlambat ya. Gimana tugasnya sudah mulai dikerjakan? Halo? Apa suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke. Gimana tugasnya sudah mulai dikerjakan belum untuk yang video? Sudah. Sudah ada yang mulai mengerjakan ya. Oke, apa kabar semuanya? Apakah dalam keadaan sehat? Hari ini sudah ada kuliah pagi? Belum, Bu. Oh, belum, cuma ada siang aja ya. Sabtu ada kuliah ya berarti ya? Sabtu ada? Iya, Bu, ada. Oke, semangat ya. Berarti besok masih ini. Cuman hari ini sebenarnya agak longgar ya, karena cuma ada satu berarti ya hari ini ya kuliahnya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, oke, sebelum kita masuk, hari ini kita akan sesuai RPS yang baru ya. Hari ini kita akan membahas mengenai, kemarin kita sudah belajar mengenai budaya Aceh, Minang, dan juga kepulauan di bagian barat Sumatera, Mentawai, dan Nias. Hari ini kita akan belajar mengenai kebudayaan Batak, Jawa, dan Sunda. Nah, kalau saya lihat kayaknya di sini nggak ada orang Batak ya kebetulan ya. Oh ada ya? Kok aku nggak ini siapa Mbak? Oh Mbak Mirna, bentar. Saya lihat ini dong berarti tadi. Mbak Mirna. Oh Mbak Mira tapi asalnya dari Bandung, tapi memang orang Batak gitu ya Mbak ya? Oh, oke, oke. Boleh, boleh. Mbak nanti boleh kita sharing-sharing ya kalau misalkan ada yang Mbak Mirna juga tahu tentang kebudayaan Batak gitu nanti boleh untuk cerita juga. Kalau Jawa dan Sunda kayaknya banyak ya di sini ya. Sebagian besar orang Jawa dan Sunda gitu ya. Oke. Nah, cuman sebelum itu mungkin kita akan review dulu materi kuliah kita sebelumnya. Oh, sebentar. Oke, silahkan untuk masukkan. Jangan lupa namanya pakai nama ini ya, sesuai sama nama absen. Biasanya absen sama namanya ya. Mudah lihatnya.
satu nomor 7 harusnya 29 ya kalau dari dari kelasnya. Oke, 2 orang lagi. Ada yang masih belum bisa masuk? Harusnya ada 29 orang. Satu lagi yang nggak bisa masuk siapa ya? Nomor di info. Tiga, 14. Nomor 2 kayaknya ya, absen nomor 2 siapa ya? Oh, Mbak Anissa udah. 3. 4. Oke, kita mulai ya. Karena sudah lengkap, saya mulai. Perundang-undangan ada legislatif yang mengatur cara hidup di luar negeri. Ayo, nggak dijawab. Oke, yang salah cuma 1. Kita lanjut. Tapi ada yang nggak jawab soal nih kayaknya. Atau terlambat. Oke, Made jadi nomor paling tinggi. Oke, kita lanjut. Rumah adat suku Aceh adalah? Bu. Ya? Di tempat saya kok nggak ada pertanyaannya ya, Bu? Memang nggak ada, lihatnya ke sini, Mbak. Oh, alah. Ke layar Zoom ya, Bu? Yes. Lihatnya ke layar Zoom. Oh, saya kecilin. Jadi udah bisa belum, Mbak? Sebelum saya lanjut. Udah, Bu. Oke. Udah bisa lihat dan bisa menjawab ya, kalau misalnya dalam satu device? Ya, udah. Oke. Kita lanjut ya. Ya, kalau Kahoot ini memang ada 2 tipe. Jadi, ada yang dia bisa menjawab sendiri sesuai face-nya dia, ada yang bisa kita secara live seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, bergeser lagi. Oke, tapi tenang aja, saya nanti nggak akan hitung nilainya berdasarkan ini, tapi berdasarkan jumlah yang benar ya.
Kebudayaan Nias banyak di kota. Megalitik ya, banyak menggunakan batu-batu gitu ya, banyak budaya yang kubur batu gitu-gitu ya kalau di Nias ya, termasuk tradisi lompat batunya. Kita lanjut ya. Oke. Bahasa yang tidak termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, tidak termasuk. Jadi yang tidak termasuk itu adalah bahasa Nias ya, karena Nias itu Melayu Polinesia, kalau yang lain Austronesia. Tadi ada yang kayaknya baru masuk, Mbak siapa ya tadi ya? Apakah bisa kita lanjutkan aja atau seperti apa? Kayaknya dan masuk lagi. Oke, nggak ada kendala ya, saya lanjut ya. Wilayah Sendikat Kabupaten di Aceh disebut sebagai jadi kalau Nanggro gitu ya, meskipun dipakai buat nama untuk Aceh, itu adalah setingkat kabupaten. Kalau kampung, desa, mukim itu kecamatan gitu ya. Kebudayaan yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah yang pasti Minangkabau, Aceh dan Jawa itu parental atau bilateral ya. Kalau Batak itu patrilineal. Wilayah desa, kata desa di Mentawai disebut sebagai di Mentawai ya, di Mentawai. Mentawai. Ya, Kampong itu di Aceh, Banua itu di Nias, Nagari itu di Minangkabau. Oke, kita lanjut lagi. Betul atau salah? Istilah dukun di Mentawai disebut sebagai sikeri. Oke, kita lanjut. Betul atau salah? Dalam budaya Minangkabau, setiap orang diharuskan menikah dengan orang dalam sukunya. Orang dalam sukunya, betul atau salah?
dalam budaya Minangkabau, orang itu harus menikah dengan orang dari luar sukunya. Eksogamnya. Pusako adalah milik kaum Minangkabau yang seperti sawah, di mana mereka hanya mengadopsinya, bukan memilikinya secara absolut. Betul ya, jadi memang yang memiliki adalah biasanya perempuan. Gitu ya. Oke, sudah dulu pemanasannya ya. Itu tujuannya adalah untuk mereview apa yang kita pelajari. Mungkin beberapa saya ambil yang agak detailnya gitu ya, cuma untuk supaya kita memahami yang sudah kita pelajari kemarin, tapi juga beberapa sebetulnya sifatnya secara umum biar kita paham secara umum budaya yang kita sudah pelajari seperti apa gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke budaya yang berikutnya. Nah, budaya berikutnya adalah Batak ya. Sebelumnya boleh saya nanya dulu, apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata-kata Batak? Tulis aja di chat ya. Oh, karo, lantang, keras. Oke. Medan, marganya bermacam-macam. Pariban, oke. Ada lagi? Pesta adat, betul. Bolu meranti, aduh enak banget ya. Bikin lapar siang-siang sambil ngemil sore-sore sambil ngeteh kita ya. Jeruk besar, oke jeruk Medan ya, jeruk Medan. Jeruk besar itu dari Medan ya. Bika Ambon, durian, oke, Danau Toba. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Terima kasih teman-teman sudah share di situ. Uh, Oke, agak banyak nih, tapi mungkin beberapa saya coba skip ya supaya kita bisa apa namanya bisa lanjut, bisa nggak terlalu ini di banyak di situ. Keras, oke. Oke, kita mulai ya dari Batak ya. Kita belajar budaya Batak. Jadi Batak adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang ada di Sumatera Utara. Sebagian besar ada di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Mayoritas beragama Kristen dan Islam, namun masih ada juga yang menganut animisme disebut sebagai Parmalim ya kalau di sana ya. Nah, orang Batak mendiami sebagian besar pegunungan Sumatera Utara. Sebagian orang Batak mendiami sebagian besar daerah pegunungan Sumatera Utara dari Aceh sampai Riau gitu ya, dengan Sumatera Barat di sebelah selatan. Jadi orang Batak itu berada di dataran tinggi Karo, Langkat Luhu, Deli Serdang, Serdang Hulu, Simalungun, Dairi, Toba, Humbang, Silindung, Angkola, Mandailing, dan Tapanuli. Nah, ini ada dua nih versi ya, asal-usul suku Batak.
Jadi kalau versi Karo itu orang asal usul suku Batak adalah berasal dari Kerajaan Haru di Sumatera dengan Deli Tua sebagai ibu kotanya. Ada pengaruh emigran dari India ya. Jadi memang ada juga orang-orang yang marga-marga yang dari klan India yang juga tinggal di Batak nih atau di Medan nih. Saya punya teman juga nih yang kebetulan juga dia Hindu, India banget ya mukanya gitu, tapi memang dari Medan gitu ya. Versi orang Mandailing mayoritas beragama Islam, merupakan nama negara bawahan kerajaan Majapahit, daerah yang didatangi oleh masyarakat Kalingga, Holing, Koling untuk berdiam di sana mencari emas. Nah, ini silsilah Batak ada dua versi juga nih gitu ya. Jadi datang dari Thailand ke Semenanjung Malak, lalu Malaka kayaknya ini. Malaka ke Sumatera menghuni Cianjur mula-mula di pinggiran Danau Toba. Dan satunya datang dari Barus atau Alas Gayo berkelana ke selatan bermukim di pinggir Danau Toba. Dan di Raja Batak ini yang datang memiliki 3 anak, Raja Tatea Bulan dan Isumbaon dan Toga Laut. Mungkin nanti coba lihat ada beberapa tayangan juga di televisi di YouTube yang menceritakan tentang sejarah tentang silsilah Batak ini gitu ya. Nanti boleh lihat, saya sempat nonton salah satu juga yang dia mencoba menelusuri dengan pergi ke Danau Toba gitu. Kalau Mbak Mirna ikut yang mazhab mana nih Mbak? Dari sejarah dan juga silsilah nih tadi. Mbak Mirna. Oh, Batak Toba ya. Oke, jadi versinya versi yang mana nih? Kalau dari versi sejarah sama kalau dari sini versi Karo ya berarti ya? Atau versi Karo ya? Oke. Nah, kita lanjut dulu, nanti boleh sambil sharing ya Mbak Mirna, mungkin beberapa nanti saya nanya juga. Nah, ini mendiami perbatasan Aceh, tadi udah Riau, menuju selatan, tanah datar di antara pegunungan, timur Sumatera Utara, pantai barat, tadi udah saya sebutkan sebelumnya ya, gitu. Ini jadi ada 5 subetnis secara geografis, Batak Karo, Simalungun, Toba, Pak-Pak, dan Mandailing. Kalau Mbak Mirna masuknya ke mana Mbak? Karo atau Batak Toba ya kalau di sini? Oh, Efrain Ginting itu Karo. Oke, nanti boleh cerita ya bedanya apa sih gitu di Batak Karo dan Batak Toba ini, nanti boleh cerita sharing ya. Oke, nah ini Batak Karo tadi Efrain Ginting katanya ini mendiami dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, dan sebagian dari Dairi. Ini Simalungun, jadi memang berdasarkan geografis ya. Mungkin kalau sekarang sudah mulai bercampur juga mungkin ya. Ini Pak-Pak, yaitu Aceh Selatan dan Dairi, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, dan sebagian Tapanuli Tengah. Berarti Mbak Mirna asalnya dari sini ya Mbak, daerahnya? Oke, oke, oke. Jadi dulu besarnya itu di sana, di Toba, terus pindah ke Bandung? Oh. Oh, jadi dulu menikahnya di sana gitu ya? Ya, tapi memang kalau orang Batak seperti itu sih ya, bahkan bukan bukan mungkin nanti Mbak Mira bisa jadi di sana juga kali. Karena teman saya juga seperti itu sih. Jadi menikahnya ya di sana gitu. Kayak kalau nggak salah siapa namanya Judika tuh juga nikahnya di sana kan ya sama Cuma Riris karena memang dia dari Cuma Ririsnya dari Batak kan ya. Ya kan dari sama Batak kan ya mereka ya gitu. Jadi memang menikahnya di sana juga gitu setahu saya. Nah ini Batak Mandailing ya, ada di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, dan Pasaman di Sumatera Barat.
Nah, kita lihat di sini ada falsafah ya yang disebut sebagai Dalihan Natulu gitu ya. Ini ada beberapa falsafah hidup orang Batak. Nah, ada Marsombatu Hula Hula, Elek Marboru, Manat Mardoan. Tani. Jadi seorang pria harus menghormati keluarga pihak istrinya gitu ya kalau di falsafah yang ini. Lalu di sini yang Elek Marboru itu melambangkan kedudukan wanita dalam lingkungan marganya gitu, harus merangkul borunya gitu ya. Lalu yang ini adalah Manat Mardongan Tubuh. Saudara-saudara yang semarga. Jadi memang kalau dari dari orang Batak ini tuh begitu sangat sangat kuat ya ikatan persaudaraannya dalam hal marga gitu ya. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan upacara adat yang melibatkan memang keluarga semarga gitu ya, dan sangat menghormati. Ketika menikah pun tuh harus pernikahannya nggak cuma pernikahan antara dua orang itu, tapi juga harus bisa menerima nih antar keluarganya gitu ya. Jadi memang harus nanti ada perkenalan dan lain sebagainya, itu beneran harus diterima oleh kedua belah pihak gitu. Kalau enggak nanti jadinya kayak kawin lari ada nanti di sini. Cuman memang agak lucu nih kalau kawin lari di sini nanti tetap ada kayak perminta maaf gitu. Kalau ada dulu ya, ada dulu. Kalau beda sama kawin lari yang kita kenal sekarang gitu ya. Kalau ada dulu kawin lari itu tetap dilakukan karena adanya ketidakcocokan atau nggak sesuai nih, ada yang nggak klop, nggak sepakat antara dua keluarga, akhirnya tetap dilakukan pernikahan, tapi juga tetap ada kayak permintaan maaf gitu ya dari pihak laki-laki ke pihak perempuan antar keluarga itu, jadi ada prosesinya juga gitu. Jadi tapi tetap disebut sebagai kawin lari. Nah, ini kita masuk ke rumah adatnya ya. Jadi memang di sini ada ornamen yang sifatnya geometris, warna-warnanya tuh kita kalau lihat itu warna merah, putih, kuning, hitam gitu ya, dan juga ada tanduk kerbau yang melambangkan kesejahteraan bagi keluarga yang mendiaminya gitu ya. Dan juga bentuk mukanya manusia. Di sebelah sisi kanan dan kiri rumah terdapat lukisan orang atau singa gitu ya. Dan sudut rumah ada hiasan gajah dompak, misalnya bermotif kepala singa untuk sebagai penolak bala, tujuannya untuk penolak bala. Dan di depan rumah terhadap hiasan bermotif tempurung kelapa melambangkan payudara perempuan sebagai lambang kesuburan kehidupan dan lambang kesatuan gitu ya. Serta hiasan bermotif cicak melambangkan dapat hidup di posisi apa aja ya kan, cicak itu bisa menyesuaikan diri gitu ya. Dan kalau masuk ke rumahnya harus menundukkan kepala agar tidak terbentur yang melintang. Jadi ini tandanya bahwa kita harus menghormati si pemilik rumah. Sebenarnya mirip ya, kayak di Jawa kan juga harus sopan gitu ya. Tapi ternyata di sini juga punya value yang sama juga. Gitu. Oke, sorry ya, bentar ada gangguan. Lanjut kita ke sistem sosial.
ada stratifikasi sosial, tapi memang stratifikasi sosialnya nggak terlalu jelas, yang maksudnya nggak ada, bukan yang jadi di sini sosialnya lebih karena perbedaan umur, perbedaan pangkat dan jabatan, perbedaan sifat keaslian dan status pernikahan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terhadap orang yang lebih tua itu harus lebih menghormati gitu ya. Kalau dalam hal umur gitu, dalam hal umur tadi. Termasuk dalam jabatan ya, kalau orang punya jabatan lebih dihormati gitu ya, kalau di sini sertifikasi sosialnya. Nah, di sini masyarakat Batak tua percaya pada dalihan Natolu, yaitu penerapan kuasa menjadi Napolon. Jadi konsep mistis dan religius sebagai sumber kebenaran dan kekuasaan. Jadi masih ada faktor-faktor mistisnya gitu ya. Nih di sini ada yang dianggap sebagai Pata Guru sebagai fungsi kebijakan, Depata Sori Sohaliapan sebagai kesucian, Depata Bala Bulan sebagai fungsi kekuatan. Ini untuk perkawinan yang kawin lari itu karena tidak terdapat persesuaian antara satu pihak gitu ya. Jadi ini nanti kerabat laki-laki mengirimkan delegasi ke perempuan memberitahukan anak gadis telah dibawa dengan maksud dikawinin. Jadi tetap ada ininya ya, tetap ada mengirimkan delegasi menyampaikan juga gitu ya. Oke. Terus jadi kalau ini kan perkawinan yang paling ideal kalau dianggapnya ya. Kalau dulu mungkin sekarang berbeda, nanti coba kita dengar dari Mbak Mirna gitu sama Mas Irfan gimana. Tapi kalau dulu itu yang ideal adalah perkawinan antara wanita, perkawinan antara laki-laki Batak dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Itu dianggap sebagai perkawinan yang ideal gitu ya. Tapi kan nggak semuanya itu sebenarnya seperti itu ya. Nah ini sistem kekerabatan yang ada di Batak gitu ya. Ada tulang, mama, pariban gitu ya. Tadi menyebutkan ada yang pariban waktu jet dan ada opung doli dan opung boru gitu ya. Nah ini marga sekelompok kekerabatan menurut garis keturunan ayah patrilineal ya. Dihubungkan dengan laki-laki. Jadi kalau orang Batak itu merasa lengkap kalau dia memiliki anak laki-laki yang meneruskan marganya. Nah, satu marga dilarang mengawini. Cuman hal ini nggak berlaku untuk Batak Mandailing dan Angkola. Ini Tarombu silsilah ya. Nih dari silsilah ini kita bisa tahu jadi seperti apa nih gitu kan ya. Tadi dari yang paling atas itu asal usulnya dari si Raja Batak. Si Raja Batak punya anak Guru Tatia Bulan dan Raja Isembuan. Lalu ada ke bawah si Raja Biak-Biak, Saribu Raja gitu ya, terus sampai ke bawah gitu ya. Jadi nanti ada marga-marga yang kita kenal sekarang gitu ya. Nah, ini bisa ditarik ke atas seperti itu. Nah, pesta perkawinan sangat penting gitu ya. Mereka biasanya mengadakan adat gitu ya kalau misalnya dalam pernikahan yang kita lakukan. Yang memang khusus untuk orang Batak sendiri itu gitu. Ini bahasa Batak itu ada 3, bahasa Batak Utara, Simalungun, dan Batak Selatan. Bahasa Batak Utara meliputi daerah Karo dan Dairi, kalau Simalungun untuk daerah Simalungun dan Selatan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Simalungun, dan Simalungun. Oke, ketambahan. Nah, ini bedanya ya, gitu bedanya gitu. Jadi untuk menyampaikan apa kabar, bahasanya siapa namamu itu beda, itu padahal sama-sama Batak ya, tapi memang berbeda nih bahasanya. Ini aksara Batak gitu ya, ada juga kalau kita kenal mungkin orang Jawa tahu ada aksara Jawa, di Batak juga ada aksara Batak gitu. Nah ini banyak digunakan pada zaman dulu ya untuk menulis semacam surat.
Nah, perkampungan desa di sana disebut sebagai huta, kuta, lumban, sosor, bius, pertahian, urung, dan pertumpukan. Huta itu persekutuan hukum dan adat terkecil, tempat tinggal satu moyang gitu ya. Jadi berdasarkan keturunan dan perkawinan. Dan selain itu orang Karo, Simalungun, Mandailing itu punya balai desa gitu ya yang dipakai untuk sidang pengadilan dan pertemuan di desa. Ini rumah orang Batak, kalau yang di Karo disebut sebagai Siwaluh Jabu, sedangkan untuk Batak Toba disebut rumah bolon gitu. Segi 4, persegi panjang gitu ya. Lantai rumah 1,75 meter dari atas tanah untuk kandang babi, ayam dan sebagainya. Jadi panggungnya itu bawahnya untuk digunakan untuk beternak ya, beternak babi, ayam dan sebagainya. Jadi sudah untuk kita harus menundukkan kepala, terus ada gajah dompak penolak bala gitu ya. Nah, rumah yang paling banyak hiasannya disebut sebagai kurga. Ini ada tangga juga yang digunakan dan jumlah anak tangganya ganjil. Ini Batak Karo jenis rumahnya seperti ini nih rumah bolon untuk Batak Toba. Ini kurga tadi yang banyak motifnya. Ini kalau pernikahan kan tadi juga nggak cuma menyangkut orang itu aja, tapi juga kerabatnya gitu ya. Ini tadi udah pernikahan yang ideal, inisiatif diambil oleh kaum kerabat laki-laki. Kawin lari tadi udah disampaikan juga, dalam kurang 1 hari harus mengirimkan delegasi gitu, memberitahukan. Gitu. Nanti setelah beberapa lama akan dilakukan upacara manuruk-nuruk untuk meminta maaf. Jadi, agak lucu juga ya, ternyata memang tetap harus ada adatnya yang dilakukan gitu kan, meskipun dilakukan kawin lari. Nah, perkawinan levirat adalah perkawinan janda yang ditinggal mati oleh suaminya gitu. Jadi dia harus menikah dengan saudara dari suaminya gitu. Kalau nggak mau ya dia mengajukan cerai gitu. Di sana juga dikenal dengan poligini atau apa namanya poligami ya. Jadi dimungkinkan, tapi biasanya karena ada alasan tertentu gitu ya. Jadi misalnya poligami ini karena adanya kemandulan gitu ya. Jadi dimungkinkan. Nih, jadi istri kalau orang Batak harus bisa bergaul dengan keluarga suami karena bisa-bisa diceraikan nih. Jadi memang penting ya keluarga ini dalam apa namanya budaya Batak gitu ya. Jadi kalau dulu harus punya anak laki-laki, kalau sekarang mungkin sudah agak berbeda. Jadi kalau di sana ada parit ya di setiap huta untuk perlindungan diri. Lalu, apa namanya, dalam suatu huta ada 2 atau lebih deretan rumah dipakai untuk pesta perkawinan, kematian, juga lumbung-lumbung untuk menyimpan hasil panen gitu ya. Jadi kalau hiasan ada warna merah, hitam, kuning gitu kan. Terus perkawinan, ini sudah tadi yang kawin lari juga, terus ada perkawinan levira juga. Jadi kalau di sini kekerabatan harus menghormati, menjaga kerukunan kekerabatannya. Jadi memang sangat kental sekali itu kekerabatannya kalau orang Batak ya. Pengobatan secara tradisional gitu ya, sama lah kalau kita sebenarnya daerah lain juga banyak juga melakukan pengobatan-pengobatan tradisional menggunakan herbal gitu ya. Alat ya sesuai dengan kebutuhannya biasanya. Nah, alat kebutuhan untuk pertanian, rumah tangga, berburu, menangkap ikan gitu ya. Jadi karena memang memiliki kebutuhan itu, maka mereka berusaha menemukan atau mengembangkan, membuat gitu ya, membuat alat-alat yang diperlukan. Jadi di sini ada ansuan sebagai cangkul dari batang pohon enau
tunas sapi, membersihkan pematang sawah, lalu ada sora-sorenga sebagai pembajak sawah, ordang sebagai alat pelopang tanah, pangali sebagai penggali tanah. Ini alat-alat yang mereka coba buat ya. Ini ada untuk sapa untuk tempat nasi, pinggan pasu, tempat makanan pada upacara adat, sake piring sebagai tempat piring. Ini alat tenun tradisional gitu ya. Karena memang kalau mereka tuh ulos itu sangat penting ya, mereka banyak punya acara yang menggunakan ulos ya. Ada acara adat juga mangulosi yang memang juga menggunakan ulos. Ini alat berburu gitu ya, karena kalau zaman dulu mereka masih berburu, ultop, sumbia, pulur, panah gitu ya, pakai panah juga. Menangkap ikan juga mereka menggunakan sampan gitu ya, dayung gitu ya, ini istilahnya dalam bahasa Batak ya. Bercocok tanam menggunakan alat-alat cangkul, bajak, tongkat, sapit, tongkat tugal, sapit, peternakan. Tadi ada kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, menangkap ikan juga dilakukan juga. Sistem religi, jadi ada agama Islam dan Protestan yang masuk ke wilayah Sumatera Utara ini. Agama Islam disiarkan oleh orang Minangkabau, dianut oleh sebagian orang Batak seperti Mandailing dan Angkola yang di Batak Selatan ya. Agama Kristen disiarkan dari Toba, Simalungun oleh organisasi penyiar agama dari Jerman gitu ya. Tahun 1863 ke daerah Karo oleh penyiar agama dari Belanda. Gitu. Jadi memang orang sebagian besar orang Batak Utara menganut agama Kristen Protestan. Ini tadi ada konsepsi mengenai, jadi selain agama, mereka juga ada konsepsi agama ada ini di sini Tuhan ada 3 dunia atas, dunia tengah, dunia bawah gitu ya. Lalu ada konsepsi tentang jiwa, roh, dunia akhirat gitu ya. Tondi disebut sebagai jiwa atau roh itu sendiri. Sahala itu adalah orang yang memiliki jiwa atau roh yang memiliki kekuatan gaib gitu ya. Beku ada jiwa atau roh orang yang meninggal dunia. Upacara adat ini ada banyak. Ada upacara adat yang berkaitan dengan penciptaan dunia oleh Sang Pencipta. Ada yang adat taradat itu berpedoman pada folklore Batak Toba, cerita yang pada zaman dulu gitu ya. Nadia Daton gitu ya, dipengaruhi peradaban yang telah menjadi kebiasaan dan kelaziman baru. Nah, Sonda bukan adat dan tidak lagi berdasarkan struktur sistematika yang dilakukan oleh Batak Toba. Ini pakaian adat, kita tahu ulos ya, ada ulos itu ada rakiduk, rakihotang, sipulang, nametmet, napalga. Tarian tortor pasti selalu ada di setiap upacara adat ya orang Batak. Ada lagu nih kita Sinanggartulo, tahu ya, Siku Lempong gitu ya, kita sering dengar juga. Alat musik ada gondang, sarune bolon gitu, ada yang sejenis gong juga. Ini alat musiknya sama mirip-mirip seperti kemarin yang kita belajar di Aceh, di Minang atau di Mentawai. Kalau ini lebih mirip banyak dengan alat-alat yang ada di Mentawai dan Nias ya sepertinya ya. Tapi juga sama sih kalau di Jawa kan juga ada semacam kayak gamelan gini juga di Aceh juga ada. Jadi mirip-mirip sebenarnya alat-alat musik yang kita miliki. Bandara, Polonia, Kuala Namu, dan Silangit nih sekarang yang paling baru adalah Silangit. Polonia sebenarnya bandar udara punya tentara ya gitu ya, TNI AU. Lalu yang Kuala Namu itu yang baru yang untuk komersialnya. Selain itu juga ada ini Ferdinand Lumban Tobing dan juga Bandara Aik Gudang. Tapi memang saya kurang paham apakah ini dipakai untuk umum atau enggak gitu sih, tapi jarang dengar sih.
Ini adalah prinsip-prinsip orang Batak. Jadi anak adalah kekayaan yang tidak ternilai. Gitu ya. Kalau sukses itu jadi berhasil itu harus sukses, kaya dan dihormati gitu ya. Jadi beneran orang tuh harus sukses dulu gitu ya. Pokoknya harus kaya, harus sukses gitu ya. Itu yang ditanamkan gitu sih. Ini tadi udah dari Hanotulu tadi 3 aturan utama yang sebelumnya yang jadi ada Sumba Marhula-hula tadi udah, Elek Marporu, Manat Mardonga Suku gitu ya. Jadi hormat pada keluarga istri, mengayomi wanita, dan hati-hati kepada teman semarga. Harta boleh miskin tetapi ada tetap kaya. Apapun dikerjakan asal halal. Biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Jadi ya lumayan ya memotivasi orang untuk terus berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Ini makanan khas. Lalu tempat wisata. Nah ini sekarang sudah mulai banyak ya tempat wisata baru, tempat bersejarah juga, makam Raja Batak itu di Toba, Toba atau Samosir, di Samosirnya ya kalau nggak salah ya. Batu Gantung, Beteng Jepang, Candi Portivi, dan Sigale-gale. Oke, itu untuk yang Batak. Mbak Mirna mau sharing sama Mas Efrian mungkin, silahkan. Siapa Mas Efrem ya? Ya Bu. Mas Efrem dari mana Mas? Saya dari Karo Bu. Karo ya. Gimana Mas kalau dari tadi, udah sekarang masih tinggal di sana dan dari sana atau enggak? Iya, lagi di rumah ini Bu. Oh lagi di rumah. Iya. Bentar. Jadi gimana Mas kalau di ini? Kalau oh iya di Karo Sumatera Utara ya, tadi saya kelewat berarti. Iya. Boleh cerita dari tadi yang sudah kita bahas itu, apakah betul seperti itu atau seperti apa nih? Kalau yang dari Bu ceritain tadi lebih dominan ke Batak Toba sih Bu. Kalau Karo seperti apa Mas? Memang hampir sama sih Bu, cuman kayak tadi nama-namanya beda, terus kayak apa? Istilahnya ya, istilahnya ya, beda ya? Iya istilahnya itu beda. Terus sama kalau sekarang sih udah nggak kayak gitu lagi gitu, maksudnya udah lebih modern sih. Rumah adat juga tinggal 2 lagi, itu pun bukan di tempat umum lagi, udah jadi destinasi wisata gitu. Jadi sebenarnya aturan-aturan yang tadi itu tuh sebenarnya udah nggak terlalu relevan ya sekarang ya. Udah jarang lah Bu, udah jarang dilakukan. Paling pernikahan sama kematian doang sih artinya sekarang. Kalau yang lain udah nggak terlalu ini ya. Meskipun padahal di sana sendiri ya, di sana udah nggak terlalu ya kalau di orang Batak aslinya gitu, masih nggak tuh? Kalau orang yang sekarang tinggal di Jakarta kan pasti ya tadi paling memang pernikahan atau meninggal aja gitu ya. Tapi kalau orang di sana sendiri tuh yang tinggal di Batak sendiri? Udah nggak juga Bu, kayak misalnya keyakinan animisme gitu udah nggak ada lagi sih kalau di daerah saya. Oh gitu. Kalau Karo tuh kebanyakan agama apa Mas kalau di Karo? Kalau kami Protestan Bu. Protestan juga ya, Protestan ya. Berarti kan banyak ininya ke ajaran agama berarti kan ya, bukan ke tadi yang animismenya ya gitu ya. Iya, kegiatan upacara adat yang animisme segala macam gak ada lagi lah kalau di daerah saya gitu. Oke. Jadi sebenarnya udah nggak terlalu ini, rumah adat pun sebenarnya udah nggak terlalu ini juga ya Mas ya. Tapi kan kalau misalnya kayak yang sebenarnya yang paling khas kan memang masalah kekerabatannya ya Mas ya, paling ya itu masih dijaga banget gitu ya. Kalau itu ya Bu, kalau misalnya nikah semua keluarga harus datang gitu. Ya makanya punya upacara adat sendiri gitu ya. Untuk yang adat Bataknya gitu, ada waktu sendiri gitu kan ya.
Nah, cerita dong untuk adat Batak itu, Mbak Mirna atau Mas Ifrem itu untuk perkawinan adat Batak gitu kan kita kalau ada istilah mangulosi ya, memberikan ulos gitu ya. Nah, itu seperti apa nih kan banyak tuh kalau kata teman saya ya ada kan ulos itu kan juga ada kelas-kelasnya gitu ya. Nah, itu siapa sih yang ngasih ulos kan nggak bisa nggak sembarangan juga. Nah, itu masih nggak sih nggak sembarangan juga. Misalkan dia punya apa dia memang kalau dari segi kekerabatan memang harus ngasih ulos yang level mana gitu ya gitu. Jadi nggak sembarangan juga ngasih ulosnya gitu. Nah, itu masih masih ada nggak tuh yang seperti itu? Mhm. Hmm. Jadi itu ya kalau salah satu adatnya yang dilakukan ya gitu. Iya karena apa namanya eh, kalau teman saya sih ya kadang memang pernikahan adat Batak itu nggak murah gitu kata teman saya gitu ya. Jadi kadang orang memang harus prepare dulu tuh gitu. Jadi belum tentu tuh kita nikah gitu ya. Ada orang beberapa yang memang menunda gitu. Menunda karena ngumpulin modal dulu nih nanti untuk bisa menikah gitu. Karena lumayan juga gitu. Katanya sih gitu ya gitu. Dan itu masih sih sampai sekarang gitu ya. Setahu saya masih gitu sih. Mungkin buat orang tertentu bisa jadi udah nggak terlalu ya, kan tergantung sama kesepakatan di marganya kayaknya ya. Dan tapi karena hubungan kekerabatan itu, jadi bisa saling membantu sebetulnya. Dalam arti sebenarnya saudaranya yang memang lebih mampu sebenarnya bisa membantu juga gitu, karena memang saking dekatnya tadi dalam hal kekerabatan. Betul nggak Mbak Mirna? Hmm. Jadi membayar perempuannya ya, mempelai perempuannya ya Mbak ya? Oke. Tapi itu di Toba sih, Bu. Iya, iya. Kalau Karo nggak ya, Mas Efrem ya? Kalau kami nggak terlalu semahal mereka sih. Kalau mereka bisa ratusan juta, Bu. Oh gitu, kalau Iya. beli perempuan ya, beli mempelai perempuan ya. Iya, apa? Itu tapi kan uangnya untuk kerabat kan, nggak cuma untuk apa namanya si mempelainya aja kan? Iya, iya untuk pokoknya yang datang itu dikasih uang semua gitu, Bu. Oh iya 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 iya. Jadi kalau mereka ngasih ulos gitu kan, terus yang nikah itu akan ngasih amplop gitu kan ya? Ya Ngasih pokoknya amplop. barang yang mereka bawa itu sebenarnya kita yang beli gitu. Setauku gitu, Bu. Oke 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 oke. Dan Kalau di Dan kalau di amplopnya itu kan sesuai level tadi kan, maksudnya namanya iya, dalam hal kekerabatan ini levelnya apa gitu. Jadi nggak jumlah amplopnya nggak bisa sembarangan juga kan. iya, Bu. Soalnya saya pernah dengar teman saya cerita tentang adat itu, jadi waktu itu lumayan juga ya berarti ya untuk mau nikah gitu ya kalau misalnya pakai adat gitu. Oke, yang lain mau ada pertanyaan sebelum kita masuk yang ke berikutnya? Saya mau nanya, Bu. Silahkan Mbak Katarina.
Kan tadi prinsipnya tuh apapun kerjakan asal halal. Tapi Iya. selama ini tuh saya mendengarnya orang Batak tuh rata-rata jadi pengacara atau pada kuliah hukum gitu. Mm-mm. Kenapa ya? Maksudnya apakah jadi pengacara tuh jadi pekerjaan paling menjanjikan bagi orang-orang Batak atau gimana? Karena jadi memang karena apa namanya, memang banyak ya orang yang apa namanya, orang Batak itu misalnya kayak Hotman Paris gitu ya Mbak ya, itu jadi siapa namanya, pengacara dan juga banyak juga orang Batak lain yang memang cenderung menjadi pengacara gitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat itu lebih kepada karena mereka memang, apa ya, karena tadi ya, beberapa yang menyampaikan nih tadi di chat bahwa orang Batak itu berwatak keras gitu ya, dan kalau misalnya bicara itu apa namanya, semangat banget ya, berapi-api ketika menyampaikan sesuatu. Nah, itu sebenarnya menjadi modalitas buat mereka ya, karena mereka itu jadi ketika berargumen itu, menjadi meyakinkan gitu ya, tegas gitu ya, apa namanya, kelihatan, yakin dengan apa yang dia sampaikan gitu ya, dan kita tahu kalau, apa namanya, kalau, untuk menjadi lawyer itu kan memang harus harus bisa menyampaikan sesuatu hal, dengan tegas, dengan apa namanya, eee, dengan, apa ya, semangat gitu ya, supaya memang apa yang kita sampaikan itu meyakinkan, hakim gitu kan ya, seperti itu. Jadi menurut saya sih lebih kepada itu sih, lebih kepada, apa namanya, lebih kepada karena, watak mereka itu cenderungnya jadi ke sana. Selain itu juga sebetulnya mungkin ya, karena tadi itu ada orang Batak itu gimana sih caranya supaya sukses. Nah, mereka melihat dari kesuksesan itu banyak dimiliki oleh para pengacara. Ya, kita lihat aja kalau pengacara itu kan bayarannya itu jam-jaman nih gitu, bukan bukan, per jam itu, udah ada rate-nya gitu. Jadi ketika mereka kita menyewa pengacara itu nggak murah gitu ya, dengan itu jadinya mereka dengan mudah untuk menjadi orang sukses gitu ya, apa namanya, kan ada juga tuh falsafah yang lain bahwa dia harus sukses gitu lah, harus harus mapan dulu gitu-gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu motivasi juga selain tadi dari watak ya, wataknya bahwa dia keras, dia tegas, dia bisa menyampaikan sesuatu dan juga orang Batak itu memang suka ngobrol kan, dan ketika ngobrol itu ya suka suka saling apa namanya, berdebat gitu ya, berpendapat gitu. Jadi dari mereka berdebat gitu, jadi mereka bisa memberikan argumen yang meyakinkan gitu. Dari situ, ternyata memang, mereka punya kecenderungan untuk menjadi lawyer gitu sih, Mbak. Atau Mbak Mirna dan Mas Efrem mau nambahin, kenapa orang Batak pada suka sih jadi lawyer gitu? Kenapa Mbak Mirna dan Mas Efrem nggak tertarik jadi lawyer? Mau nambahin? Silahkan kalau mau nambahin. Mas Efrem? Mungkin karena suaranya keras aja sih Bu, orang takut. Gitu aja sih. Orang jadi takut gitu ya kalau ini ya sama orang Batak gitu ya gitu. Kalau yang lain kan misalnya dia jadi apa namanya, jadi researcher gitu ya, jadi peneliti gitu, kerjanya cuma ini dia. Padahal orang Batak kan suka juga ngobrol nih ya gitu ya. Jadi Iya. itu jadi nggak apa namanya, nggak apa namanya, nggak tersampaikan nih apa yang dia pengenin gitu kan ya. Jadi memang dari apa namanya, dari tadi, latar belakang tadi ya, sebenarnya prinsip-prinsip yang mereka miliki dan juga watak yang mereka miliki, jadi memang, cocok nih sama bidang hukum gitu ya. Jadi memang gimana kecenderungan akhirnya ke sana gitu sih. Dan melihat kesuksesan orang-orang yang menjadi lawyer, jadi ya bikin orang jadi makin, apa namanya, makin, pengen jadi lawyer gitu orang-orang Batak ini gitu sih. Gitu Mbak. Ya, terima kasih, Bu.
Sama-sama Mbak Katarina. Oke, kita mau lanjut ke budaya Jawa dan Sunda. Jawa nih banyak nih, ada orang Madiun, ada orang Sleman, ada orang Bogor, ada orang Surakarta gitu ya, Tulung Agung nih, Kebumen, gitu. Terus mana lagi nih? Kulon Progo, Demak, Pekalongan, Surakarta, Pekalongan, Purwokerto, oke. Jadi kita mau bahas tentang budaya Jawa dan Sunda yang di sini teman-teman pasti banyak yang udah tahu karena memang banyak yang berasal dari Jawa dan Sunda gitu ya. Oke, ini nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita jadi sebenarnya Jawa dan Sunda itu mirip-mirip ya beberapa bahasanya gitu ya. Karena kenapa? Karena kita dekat secara geografis dalam satu pulau gitu ya. Ada sejarah yang sama juga gitu. Ada kedekatan seni budaya. Seni budaya sebenarnya asalnya dari geografis dan sejarah itu. Jadi menimbulkan ada yang mirip-mirip dalam hal seni, budaya, dan bahasa gitu ya. Cuman ternyata memang jadi memang nih karena adanya perang Bupat di 1357 ini apa Hijriyah ya. Ada mitos bahwa orang Jawa itu dilarang menikah dengan orang Sunda gitu ya. Dan itu mungkin jadi menarik generasi selanjutnya. Jadi memang akhirnya dengan hal tersebut gimana ya caranya supaya kita nggak sampai berpikir ke sana bahwa ya udah orang Jawa dan orang Sunda ya hidup berdampingan dan bisa menikah satu sama lain gitu dan juga udah banyak juga tapi memang ada mungkin orang-orang yang masih punya pemikiran bahwa ini nggak boleh gitu ya. Nah ini yang dilakukan sama Sri Sultan Hamengkubuwono, dia bikin namanya Jalan Pajajaran dan Prabu Siliwangi di Jogja dan selain itu juga di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat tuh Pak Ahmad Heriawan juga meresmikan Jalan Majapahit dan Hayam Wuruk di Kota Bandung gitu. Jadi memang itu salah satu cara aja supaya sebenarnya ini kita sebenarnya dalam satu sejarah yang sama gitu ya. Kita dalam satu saudara juga gitu. Nah ini oke ini nggak telat. Nah, kita masuk ke Jawa dulu ya. Jadi memang suku Jawa itu termasuk kelompok suku terbesar di Indonesia gitu. Banyak yang berkumpul di Pulau Jawa, tapi juga banyak sudah keluar dari Pulau Jawa. Tapi tetap aja ya, kalau pas Lebaran juga ramai gitu ya. Orang pada pulang kampung gitu ya, tetap aja ramai gitu. Bahkan kita kalau dari Jakarta kita nyebutnya mau pulang kemana ke Jawa, padahal ya masih satu pulau gitu ya. Mungkin pengarahnya kepada suku gitu ya, suku Jawa. Padahal juga kalau di Jakarta kan juga suku Jawa juga sebenarnya satu pulau juga gitu. Tapi istilahnya seperti itu. Mestinya sih pulang kemana ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat gitu ya. Nah ini suku Jawa cukup memang mendominasi ya dibandingkan suku lainnya. Nah, bahasa, kita punya bahasa lisan dan tulisan sehari-hari dengan bahasa Jawa gitu ya, ada unggah-ungguh dan juga dialek
gitu ya. Dialeknya ada dialek barat, tengah, dan timur. Dialek barat itu kayak Cirebon, Tegal, Banyumas, Bumiayu. Nah, itu udah agak berbeda karena memang sudah dekat ke Jawa Barat nih. Jadi masih terpengaruh juga nih sebenarnya transisi gitu ya. Jadi dia punya dialek tersendiri. Lalu Pekalongan, Semarang, Jogja, Solo, Madiun gitu ya, itu udah ke arah mana namanya, halus tapi sudah mulai juga ke arah yang, Jawa Timuran juga, masih di tengah ya, sorry sorry. Nah, masih di tengah, sedangkan yang Surabaya, Malang gitu, nah itu dialek timur yang kita tahu gitu ya. Nah, yang tengah itu yang halus tuh, yang Pekalongan, Solo gitu ya. Nah, ini tingkatan bahasa. Sebetulnya itu ada 2 aja, Jawa Ngoko dan Kromo, halus ya. Nah, cuman memang akhirnya ada kategorinya lagi gitu. Kalau Ngoko itu biasanya kita gunakan untuk dengan orang yang sudah dikenal, akrab, lebih muda, secara usia, lebih rendah derajat atau status sosialnya. Sedangkan kromo halus dengan yang belum akrab dan sebaya dan umur maupun derajat sosialnya. Dan kalau yang kromo tuh juga dipanggil untuk orang yang lebih tinggi juga. Nah, di sini ada kategorisasinya lagi untuk madya. Madya itu ngoko, madyaantara, dan madya kromo. Kromonya ada kromo inggil, kedaton, kromo deso, sama bahasa Jawa kasar gitu. Jadi ada cabang-cabangnya lagi, tapi sebenarnya pada prinsipnya ada kromo dan ngoko gitu ya. Nah, ini aksara Jawa. Tadi Batak punya aksara, di Jawa juga punya namanya Honocoroko gitu ya. Ada 20 huruf, ada aksara murda untuk yang tidak berpasangan dari ada 8 huruf, dan aksara swara atau vokal itu ada 5, A, I, U, E, O gitu ya, sama seperti Latin juga kita punya. Ini bahasa Jawa kayaknya nggak usah terlalu detail ya gitu, karena ini bukan pelajaran bahasa Jawa. Bilangan ini juga mengikuti pengucapan bahasa Jawa gitu ya. Nah, rumah adat itu ada umah joglo. Nah, jadi ada 5 bagiannya, ada teras atau pendopo untuk menerima tamu, ada peringgitan untuk kayak ruang publiknya, dalam agung itu tertutup di bagian dalam rumah, kerobongan itu kamar yang kosong untuk menyimpan benda pusaka, jadi tetap dikasih ranjang, kasur, bantal, guling gitu ya, tapi tujuannya untuk menyimpan benda pusaka. Ini nanti biasanya sama orang-orang yang masih kejawen gitu ya, masih jadi ada unsur selain agama gitu, tapi juga ada unsur lain ya, kepercayaan gitu ya. Nah, ini gandok, pawon, memanjang untuk memasak dan kamar mandi, pawon ya gitu. Kita sering menyebutnya. Sistem kekerabatan ini bilateral gitu ya, dari ayah dan ibu dua-duanya, jadi nggak ada yang tadi dari garis ayah atau garis ibu, nggak ada. Ini sebenarnya panggil untuk menyebut saudara kita ya, bapak, ibu gitu ya, mas, mbak gitu, adik gitu ya. Jadi ini sebenarnya dari bahasa Jawa ya, yang dari bahasa Indonesia, terus bahasa bahasa Indonesia dan bahasa Jawanya beberapa mirip gitu ya, sama. Sistem kemasyarakatan nih kalau ada 4 tingkatan, ada ningrat atau pendoro, itu anggota keraton gitu ya. Priyayi, pegawai negeri sipil atau kaum terpelajar, jadi orang yang mempunyai jabatan gitu ya. Santri ini adalah yang belajar di pondok pesantren. Wong cilik itu ada 3, wong baku, kulik gandok, Joko Sinuman Bujang. Jadi kalau ternyata jadi jomblo itu juga masuk dalam ini ya, sistem kemasyarakatan Jawa juga ya gitu. Nah, di sini kan ada laki-laki yang belum menikah gitu ya, disebut sebagai Joko Sinuman Bujang gitu ya. Nah, ini pemeluk agama 95% ya. Tadi saya cek juga yang baru masih sekitar 96% itu Islam kalau di Jawa.
tadi juga cek juga di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu masih Jawa Tengah juga 96%. Nah, saya cek tadi untuk tahun 2019. Nah, ini kejawen ada kepercayaan animisme pengaruh dari Hindu dan Buddha yang kuat. Jadi kan dulu juga banyak kerajaan Hindu Buddha yang ada di Jawa itu masih memberikan pengaruh kepada masyarakat Jawa. Jadi punya tata cara gitu ya yang harus dilakukan gitu. Lebih ke spiritual gitu ya. Nah, Islam itu di Jawa itu karena memang ada yang menyebarkan, kita sebut sebagai wali songo gitu ya. Ini 9 wali yang menyebarkan agama Islam. Sistem ekonomi tanah Jawa cukup subur, jadi memang banyak pertanian, perikanan juga dari laut maupun darat juga ada, peternakan juga dilakukan dan ada kerajinan seperti batik gitu ya, batik, ukir-ukiran, peralatan rumah tangga dan pertanian. Nah, ini budaya Jawa. Coba kita lihat di sini ada tari ya, tari ini ada reog Ponorogo, ada kuda lumping, ada wayang gitu ya, ada candi, ada gamelan, batik gitu. Nah, selanjutnya adalah kebudayaan Sunda. Nah, Sunda itu kelompok suku terbesar nomor 2. Kalau tadi Jawa mungkin sekitar 40%, Sunda ini 15% gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau secara jumlah penduduk, kalau di Jawa Barat itu setahu saya ada jumlah penduduk terbesar dibandingin lebih besar dibandingin sama Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Nah, itu kan kalau suku itu Sunda sebenarnya suku kedua gitu kalau dari sukunya gitu ya. Nah, ini kalau di suku Sunda itu masuk dalam Tatar Pasundan. Jadi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, dan daerah yang Tegal gitu ya. Itu udah masuk Jawa Tengah, tapi memang ada Cirebon, Tegal gitu, yang dekat-dekat sana itu bahasanya udah mulai campur lah gitu ya. Nah, ini jumlah penduduk suku Sunda dibandingkan suku yang lainnya. Ini Sunda nomor 2 dibandingin Jawa. Gitu ya. Nah, untuk bahasa sendiri, kalau Sunda itu ada bahasa Sunda, pengucapannya sesuai sama tulisannya ya. Ada yang halus seperti Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Cianjur gitu ya. Ada yang kurang halus Pantai Utara, Banten, Karawang, Bogor, Cirebon, Indramayu gitu ya. Lalu ada orang Baduy di Banten Selatan dan bahasa Sunda kuno. Jadi bahasa pun ada tingkatannya. Di Sunda itu ada bahasa Sunda lemes, sedang, kasar gitu ya. Ada alus untuk bicara dengan orang tua, sedang itu dengan yang setaraf, dan Sunda kasar kepada bawahan atau yang status sosialnya lebih rendah. Ini aksara Sunda ngalagena nama aksaranya. Kalau tadi Jawa Hono Coroko, di Sunda itu ngalagena. Ada 32 aksara dasar. Ini bilangan pengucapannya sama seperti bahasa Sunda. Senjata tradisional kita udah pernah belajar, mungkin namanya kujang dan juga bedok gitu ya. Jadi digunakan sejak kalau kujang ini pada kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Sistem kekerabatan parental dari pihak ayah dan ibu. Jadi dalam keluarga Sunda ayah sebagai kepala keluarga gitu ya. Ikatan keluargaan mempengaruhi adat istiadat. Jadi memang ada istilah pancakaki gitu ya. Jadi memang secara keluargaan kekerabatan itu memang sangat juga sangat kuat juga kalau di Sunda gitu ya. Ini ada berhubungan langsung dan
yang tidak langsung paman, bibi, uak, saudara gitu ya. Dan yang tidak langsung. Jadi memang keluarganya cuma keluarga inti tapi juga keluarga yang apa namanya? Extended family ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Keluarga lebih luas dari keluarga inti gitu. Bentar saya harus cek isi ini dulu. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini kemasyarakatannya ya. Jadi ada urutan secara keturunannya gitu. Di Jawa juga ada nih istilah-istilahnya. Agama Islam sebagian besar. Nah, selain agama Islam, Kristen gitu ya, ada juga namanya agama Sunda Wiwitan. Jadi nggak semuanya itu memang apa namanya menganut agama Islam dan juga Kristen atau agama lain yang memang apa namanya diakui. Jadi ada kepercayaan mereka yang disebut sebagai Sunda Wiwitan gitu ya. Jadi ini adalah kepercayaan yang bersifat monoteis, hormat kepada nenek moyang, percaya pada kekuasaan yang disebut sebagai Batara Tunggal, sebagai yang Maha Esa, Batara Jagat penguasa alam, Batara Seda Niskala yang Maha Gaib yang bersemayam di buana paling atas gitu ya. Nah, selain dari tadi Sunda Wiwitan juga ada namanya Madrais gitu ya. Suatu kepercayaan yang mengajarkan paham Islam dengan kepercayaan lama gitu. Jadi misalnya kayak satu suro gitu ya, itu termasuk dalam aliran Madrais gitu. Di sini juga terkait sama bahwa yang dianggap sebagai Dewi Padi harus ada dengan upacara-upacara gitu. Nah, ini termasuk dalam aliran Madrais gitu. Jadi
kalau Madrais ini memuliakan Nabi Muhammad tapi menolak Al-Quran, bahwa Al-Quran ini memang tidak sah karena Al-Quran yang sejati akan diturunkan menjelang kiamat gitu ya, menurut kepercayaan itu. Nah, pertanian jadi sama karena kita tanahnya subur ya, pasti di mana-mana memang ada pertanian, baik itu di sawah gitu maupun di ladang gitu ya. Dan di sana kalau mereka bisa bercocok tanam di tanah perseorangan dengan nama balong. Perkebunan juga ada teh, karet, kina, tebu, kelapa sawit gitu ya. Dan pusat ekonomi kita tahu bahwa Jawa Barat juga menjadi pusat ekonomi juga karena juga banyak pabrik juga kan ya. Kesenian nih banyak juga kesenian. Kalau alat musik yang paling terkenal apa? Kalau dari Jawa Barat? Angklung. Ya, angklung ya. Kalau mungkin yang pernah main angklung, udah pernah ada yang udah pernah main angklung? Sudah. Bu. Udah pernah ya. Oke. Itu kan juga dari apa namanya? Jawa Barat ya gitu. Apa nih? Oke. Itu untuk yang Jawa dan Sundanya. Juga ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu kita seperti biasa, setelah kelas akan ada studi kasus, 10 menit kita akan brainstorming, baru nanti teman-teman boleh melanjutkan dengan berdiskusi, dengan monggo aja gimana caranya gitu ya. Tapi paling nggak sudah punya ini bersama. Nanti saya akan kirimkan, di sini harusnya bisa sih. Di chatnya, oke. File. Filenya udah saya taruh di chat, silahkan di-download. Lalu akan saya bagi seperti kemarin dengan breakout room. Ini 29 akan saya bagi menjadi 6 ya. Oke, saya bagi ya ke breakout. Jadi breakout room memang sengaja saya buat otomatis biar maksudnya teman-teman juga ganti-ganti diskusinya bukan dengan orang yang sama gitu ya. Jadi punya bisa punya perspektif yang berbeda-beda gitu sih. Oke, saya bagi, silakan untuk diskusi selama 10 menit, nanti setelah itu kita kembali untuk kita tutup. Udah ya diskusinya, silakan dilanjutkan, nanti mungkin dikumpulkan paling lambat hari Senin ya. Berapa Mbak? Oke, sebelum selesai kelas, mungkin kita bisa foto dulu sebentar. Di sana hujan nggak? Di tempat teman-teman? Iya Bu, hujan saya Bu. Di mana? Di tempat saya hujan Bu. Di mana itu Mas? Bintaro Bu. Bintaro, sama dong, di sini juga hujan. Rumahnya Bintaro Mas? Iya. Ngekos apa? Hah? Ngekos Bu, ngekos ya. Oh, loh nggak pulang? Enggak Bu, ada banyak urusan di Bintaro Bu. Oh, siap. Oke, kita foto sebentar ya. Di sini udah mulai hujan.
Oke, terima kasih. Nanti silahkan disubmit tugasnya. Kemarin kayaknya saya sudah kasih linknya. Nanti juga materi saya masukin ke situ ya. Bisa diakses. Harusnya udah bisa ya. Yang kemarin udah ya. Udah saya taruh di link yang saya sampaikan ke Mbak Mirna. Oke. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada? Oke. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa tugasnya gitu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.